Halo sahabat biologi. Nah, kali ini kita akan belajar biologi pada materi kelas 11 yaitu reproduksi sel. Nah, reproduksi sel disebut juga dengan pembelahan sel ya. Nah, pembelahan sel ini dapat terjadi secara langsung atau disebut dengan amitosis, dan secara tidak langsung ya dengan dibedakan menjadi dua, yaitu secara mitosis dan meiosis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembelahan langsung atau amitosis dulu ya. Oke, pembelahan langsung atau amitosis itu terjadi secara langsung, artinya tidak melalui fase pembelahan. Nah, contohnya pada organisme seperti amoeba dan juga bakteri. Begini ya gambarnya. Oke, kemudian yang kedua ya, yaitu pembelahan tidak langsung. Nah, pembelahan ini melibatkan fase-fase pembelahan loh, yang terdiri dari pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis. Nah, kalau pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Nah, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin ya. Nah, untuk pembelahan tidak langsung, contoh organisme yang melakukannya adalah organisme multiselulur seperti kita ya manusia. Jadi pembelahan yang terjadi di tubuh kita yaitu pembelahan sel secara tidak langsung. Nah, pada pembelahan tidak langsung itu terdiri dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis kan. Nah, di kelas 11 kita cuma mempelajari pembelahan mitosis dulu ya. Oke, pada pembelahan mitosis memiliki tujuan yaitu untuk memperbanyak sel seperti untuk pertumbuhan. Nah, jadi pada saat kita masih kecil sampai dewasa kita mengalami penambahan tinggi badan ya. Nah, kemudian juga bertujuan untuk pergantian sel yang rusak. Nah, seperti pada saat penutupan luka. Nah, jadi kalau kita sedang luka itu kan pastinya beberapa hari luka akan menutup. Itu karena terjadi pembelahan mitosis yaitu untuk penggantian sel yang rusak. Dapat dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, pada pembelahan mitosis itu menghasilkan sel anakan yang memiliki sifat sama dengan sel induknya. Dan pada pembelahan mitosis juga mengalami fase-fase pembelahan, antara lain profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan fase persiapan pembelahan sel disebut dengan interfase ya. Fase-fase pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama, fase profase, di mana kromatin mulai memendek untuk membentuk kromosom dan sentriol menuju kutub berlawanan, dan terbentuklah benang-benang spindle dan membran inti sel pun melebur. Kemudian pada fase metafase, kromosomnya berada pada bidang ekuator. Kemudian pada anafase, terpisahnya kromatid, di mana benang spindle akan menarik masing-masing kromatid tadi menuju kutub yang berlawanan. Kemudian fase terakhir yaitu fase telofase, di mana kromatid yang terpisah tadi kembali menjadi kromatin dan membran inti pun mulai terbentuk. Kemudian terbentuklah plat pembelahan untuk membagi sel menjadi dua sel anakan. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita melakukan tepuk pembelahan mitosis. Pembelahan sel secara tidak langsung disebut dengan mitosis. Yang pertama, profase, kromatid memendek dan inti sel melebur. Yang kedua, fase metafase. Kromosom berada di bidang pembelahan disebut bidang ekuator. Kemudian fase anafase.
kromatid memisah dan benang spendel menarik ke kutub berlawanan. Terakhir yaitu telopase. Lot pembelahan terbentuk untuk membagi sel menjadi 2 sel anakan. Rumus jitunya, prop meta anaknya suka telur. Prop untuk propase, meta untuk metapase, anak untuk anapase, dan telur untuk telopase. Prop meta anaknya suka telur.